Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dibuka mikrofonnya ya. Garuda Pancasila di bangsa ayo Yeay. Buat anak-anak Ibu. Oh iya, Ibu punya video pembelajaran. Ini berkaitan tentang materi kita nanti ya. Simak ya videonya. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Sali Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam. Sali lalu berkata pada ibu, kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sali sedang sakit batuk. Lalu, ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sali lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Ibu bercerita pada Sali kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sali berbelanja ke pasar. Lalu Sali bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan, kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat. Sali membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sali sayang tanaman, karena tanaman juga ciptaan Allah. Jadi tentang apa anak-anak? tumbuhan Ibu. Iya, tumbuhan ya. Video yang tadi Ibu sayangkan itu berhubungan dengan materi kita hari ini. Sebelum Ibu membacakan materinya, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, melalui LKPD, siswa mampu menganalisis berbagai tumbuhan tentang penyerbukannya berdasarkan perantara. Yang ketiga, melalui slide PowerPoint, siswa mampu menggambar bunga sepatu beserta bagian-bagiannya. Ibu akan menyampaikan materi untuk hari ini. Baik ya anak-anak.
Untuk materi kita hari ini tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak diperlukan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup terhindar dari kepunahan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan atau penyerbukan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian berikut. Ini kita bisa lihat ya, gambar bunga sepatu dan bagian-bagiannya. Bunga sepatu memiliki bagian yaitu ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Itu bagian-bagian yang ada di bunga sepatu. Nah, ini dia bagian bunga dan fungsinya. Tangkai bunga berfungsi menjadi tempat melekatnya bunga pada tumbuhan. Dasar bunga berfungsi untuk menopang dan melekatnya bagian-bagian bunga yang lain. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup. Mahkota bunga menarik serangga yang dapat membantu penyerbukan. Benang sari berfungsi menjadi alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Berikut adalah bagian-bagian putik dan benang sari, yaitu ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan bakal buah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Jelas. Jelas ya, Ibu lanjut. Perkembangbiakan generatif atau perkawinan terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan ada 4 cara, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari dari satu buah jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Dan cara penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, itu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, berbeda tumbuhan dan berbeda jenis. Misal, mawar putih ke mawar merah. Nah, ini dia gambar penyerbukan yang tadi dijelaskan, yaitu ada penyerbukan sendiri. Yang kemudian ada penyerbukan tetangga, gambarnya bisa dilihat ya, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan air hujan, angin, manusia dan hewan, atau hewannya itu bisa kupu, lebah, kumbang, atau semut. Tahapan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang kedua ada pembuahan. Penyatuan inti sel dengan inti serbuk sari yang ada di dalam putik. Yang ketiga yaitu individu baru. Terbentuknya calon individu baru atau zigot yang terdapat dalam biji. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa perkawinan. Contoh, calon individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya. Sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Nah, perkembangan vegetatif alami atau tanpa bantuan yaitu ada spora. Spora adalah butiran seperti biji tetapi berukuran sangat kecil. Contohnya yaitu tumbuhan paku dan lumut. Kemudian ada tunas. Tunas muncul dari pangkal batang tumbuhan tunas, tumbuh menjadi individu baru. Contoh, pohon pisang, bambu, nanas, dan palem. Kemudian yaitu ada umbi batang. Mata tunas muncul pada umbi batang dan tumbuh menjadi individu baru. Contoh yaitu kentang dan ubi jalar. Nah, di sini ada perkembangbiakan vegetatif atau buatan dengan bantuan manusia. Yang pertama ada cara merunduk.
Dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang. Cabang tumbuhan dirundukan dan ditimbun dalam tanah. Akar akan muncul pada cabang yang ditimbun dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu apel, mawar pagar, melati, dan alamanda. Yang kedua yaitu ada tek. Dilakukan dengan menanam pohon bagian tubuh tumbuhan yaitu batang, pucuk daun, dan akar. Contoh, tek batang, ketela pohon atau tebu. Tek daun yaitu lidah mertua, begonia, atau tek akar, sukun, dan cemara. Yang B, perkembangbiakan hewan ada dua, yaitu yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan atau pembuahan, melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bertelur atau ovipar. Dan pembuahan ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dalam tubuh, contohnya burung, serangga, ayam, bebek, dan angsa. Pembuahan eksternal ada di luar tubuh, contohnya yaitu ikan dan katak. Yang kedua yaitu dengan cara beranak vivipar atau melahirkan, terjadi pada hewan mamalia. Contoh, kucing, anjing, sapi, kambing, lumba-lumba, paus, kesut, anjing laut, dan kelelawar. Yang ketiga ada bertelur dan beranak atau ovovivipar. Embrio calon individu mengalami pertumbuhan di dalam telur yang ada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Coba sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya nih, hewan apa aja sih tadi yang bertelur? Halo. Iya, Bu. Coba bisa disebutkan tidak? Hewan apa aja yang bertelur? Ayam, Bu. Bebek. Bebek, Ibu. Hewan yang melahirkan atau mamalia? Kucing. Ya, pinter. Apalagi? Gajah ya, Bu. Sapi, Bu. Ya, Lebah. pinter. Bagus. Berarti tadi memperhatikan ya. Ibu lanjut lagi ya materinya, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tanpa perkawinan atau pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan tidak bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif hewan ada 3, yaitu dengan cara membelah diri. Terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya yaitu ada amuba. Tunas, hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya ubur-ubur, porifera, dan colenterata. Yang terakhir yaitu ada fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru, contohnya cacing pita dan cacing planaria. Nah, sekian materinya tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Baik, sepertinya sudah mengerti semua ya. Ibu akan memberikan kesimpulan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan meliputi perkembangan secara tak kawin atau vegetatif, meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan cara perkembangbiakan hewan yaitu ada ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Tugasnya akan Ibu bagikan di WhatsApp group, yaitu menggambar bunga sepatu dan bagian-bagiannya. Itu nanti akan Ibu nilai dan kalian kirimkan di WhatsApp group. Dan Ibu juga akan mengirimkan LKPD di WhatsApp group untuk kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Iya, Ibu. Dan nanti Ibu akan memberikan soal
evaluasi berbentuk link Google Form yang akan Ibu berikan juga di grup WhatsApp dan kalian isi, itu nanti akan Ibu nilai juga. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena sekarang lagi masanya COVID ya. Iya, Bu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama anak-anak, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan dikirimkan di grup WhatsApp. Baik Bu.